warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok kelas B akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kewirausahaan dalam pendidikan tentang produk baru P5 kewirausahaan dalam pengolahan sabun serai wangi di MTS Adaud Samarinda. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Laili Komaria MSI atas waktu dan kesempatannya yang diberikan sehingga kami dapat mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Baiklah, ini adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Mbak Desca Rahmadani, kemudian saya sendiri Rini Dwi Yuliani, kemudian Mbak Sulfiana Dewi, dilanjut Mas Arianto Arwan, dan Mbak Azizah Nur Aini Daruliati. Untuk pendahuluan, dari pengetahuan tentang kewirausahaan yang dimulai sejak dini sangat penting untuk meningkatkan program kewirausahaan dalam pendidikan. Tanaman serai wangi merupakan tanaman yang berfungsi karena semua bagian tanaman tersebut dapat dimanfaatkan. Jadi, tanaman ini diperdaya sebagai bumbu masakan dan pengobatan tradisional untuk dikonsumsi. Berdasarkan hasil tersebut, kami tergerak untuk menemukan cara serai wangi menjadi sabun cair yang dapat dipergunakan oleh siswa di sekolah maupun dijadikan produk hasil kewirausahaan siswa sekolah yang memiliki nilai jual. Adapun cara pembuatannya ini sangat sederhana dan mudah dipraktekkan sehingga dapat dijadikan sebagai peluang wirausaha bagi siswa dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Selanjutnya untuk slide kedua akan disampaikan oleh Mbak Azizah. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih. Hari ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Tujuan dari tulisan dan hasil diskusi kami yaitu untuk mengetahui konsep kewirausahaan dalam pendidikan, kemudian untuk mengetahui kebijakan terkait pendidikan kewirausahaan, dan yang terakhir untuk mengetahui proses pengembangan produk kegiatan P5, kewirausahaan, pengolahan sabun serai wangi di MTS Adaud Samarinda. Untuk konsep kewirausahaan sendiri, sampai saat ini, konsep kewirausahaan masih terus berkembang, sehingga kewirausahaan adalah kami simpulkan sebagai suatu sikap atau jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat bernilai dan berguna bagi kita, diri sendiri, dan orang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda atau kemampuan kreatif dan inovatif bisa disebut juga sebagai wirausahawan. Kemudian untuk kemampuan kreatif dan inovatif tersebut secara real tercermin dalam kemampuan dan kemauan untuk memulai usaha, untuk mengerjakan sesuatu yang baru, untuk mencari peluang dan untuk menanggung resiko, serta untuk mengembangkan ide dan meramu sumber daya. Untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Mbak Sulfiana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada 4 indikator yang mengukur variabel pendidikan kewirausahaan. Indikator yang pertama yaitu metode pendidikan. Metode pendidikan di sini adalah terkait dengan bagaimana metode yang digunakan dalam pendidikan kewirausahaan. Yang dimaksud di sini kita menentukan metode yang tepat dan dilakukan berdasarkan kebutuhannya siswa di sekolah tingkatan tersebut. Karena di sini kita mengambil sekolah tingkatan SMP, maka kami harus mencari metode yang tepat dalam pengajaran pendidikan kewirausahaan. Yang selanjutnya, indikator yang kedua yaitu materi pendidikan kewirausahaan. Materi kewirausahaan yang diberikan dalam pendidikan kewirausahaan. Yang ketiga yaitu tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran pendidikan kewirausahaan yang nantinya dapat menumbuhkan niat wirausaha para siswa. Yang keempat adalah pendidikan menumbuhkan kesadaran peluang bisnis. Selanjutnya, pendidikan kewirausahaan dalam lingkungan sekolah. Dalam praktik di sekolah, untuk menanamkan nilai-nilai kewirausahaan, para peserta didik ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah mengenai pembenahan dalam kurikulum. Pembenahan kurikulum dalam rangka
menginternalisasikan nilai-nilai kewirausahaan yang mampu membentuk karakter wirausaha pada peserta didik dapat dilakukan dengan cara melengkapi materi kurikulum yang ada dengan bidang studi kewirausahaan. Yang kedua yaitu peningkatan peran sekolah dalam mempersiapkan wirausaha. Yang ketiga, pembenahan dalam pengorganisasian proses pembelajaran. Jadi, dilakukan pembenahan dalam pengorganisasian proses pembelajaran di mana proses pembelajaran siswa ini dia tidak hanya mengalami perkembangan pribadi saja, tetapi mereka juga selalu ber pengorganisasian kepada teman-temannya. Selanjutnya yaitu adalah pembenahan proses kelompok. Pembenahan proses kelompok di mana siswa satu dengan siswa lainnya itu harus saling tergantung dengan kelompok kelasnya. Jadi proses-proses kelompok di kelas ini bukan hanya mempengaruhi perasaan dan sikap para peserta didik, tetapi juga nantinya mempengaruhi hasil belajar mereka. Selain itu, alternatif lain untuk mengembangkan organisasi pengalaman belajar peserta didik adalah dengan melaksanakan pembelajaran berbasis unit produksi. Dan yang terakhir yaitu melakukan pembenahan pada diri guru. Sebelum guru melaksanakan pembelajaran di kelas dengan mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan, terlebih dahulu gurunya pasti tentu harus dilatih mengenai kewirausahaan tersebut, terutama yang terkait dengan penanaman nilai-nilai dan keterampilan skill wirausaha. Peran guru di sini sangat penting karena guru itu harus selalu belajar dulu sebelum terjun langsung ke siswanya. Jadi guru ini harus lebih tahu daripada siswanya. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk kebijakan terkait dengan pendidikan kewirausahaan, yaitu pengintegrasian pendidikan kewirausahaan pada setiap satuan pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, yang menjadi fokus pada naskah kajian didasarkan pada butir-butir kebijakan nasional dalam bidang pendidikan, yang dimana yang pertama adanya pembangunan Indonesia dalam RPJMN tahun 2020 sampai 2024 diarahkan kepada terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Yang dimana pemerintah pada bidang kewirausahaan terlihat sangat eksplisit pada 3 agenda pembangunan. Yang pertama, untuk memperkuat ketahanan ekonomi, untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, yang dimana untuk memberikan penguatan pada kewirausahaan serta usaha mikro di jenjang pendidikan. Seperti contohnya tadi kita mengambil sampel di sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Yang kedua adalah meningkatkan SDM atau sumber daya manusia agar berkualitas dan berdaya saing. Dalam agenda tersebut, dalam kegiatan tersebut mendorong siswa untuk berwirausaha di usia dini atau di sekolah menengah pertama dalam skala usaha. Kemudian yang ketiga, revolusi mental dalam pembangunan kebudayaan. Dalam agenda ini meningkatkan etos kerja dan kewirausahaan yang berlandaskan semangat gotong royong antar sesama temannya, satu kelompok, dan teman sebaya yang lainnya. Yang kedua, visi departemen atau Kementerian Pendidikan Nasional 5 untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya
pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, serta gotong royong dan berkebenaan global yang disebut juga dengan P5 yang dilakukan di sekolah menengah pertama. Ya, berikutnya adalah proses pengembangan produk baru dalam P5 kewirausahaan memiliki 8 aspek atau program pengembangan. Yang pertama adalah penciptaan ide produk. Mengapa dibutuhkan pencipta produk? Itu merupakan tahapan utama yang sangat diperlukan untuk melakukan proses pengembangan produk. Yang kedua adalah penyaringan atau pemilihan ide produk, yang dimana setelah mendapatkan ide produk, dilakukan penyaringan serta screening atas semua ide produk tersebut. Kemudian, apakah produk tersebut layak untuk digunakan dalam tahap selanjutnya, sehingga bisa melihat proses-proses berikutnya dalam meminimalisir resiko kegagalan produk. Yang ketiga adalah pengembangan dan pengujian konsep, yang dimana produk ini memungkinkan untuk diproses lebih lanjut, maka tahap berikutnya dilanjutkan dengan tahap pengembangan serta pengujian produk tersebut apakah layak dan bisa diterima oleh target market yang kita tuju. Yang keempat adalah pengembangan strategi pemasaran. Strategi ini merupakan untuk menyusun dan mengembangkan pemasaran yang tepat. Strategi pemasaran yang dikembangkan dimulai dari strategi awal, yaitu peluncuran kepada produk ke pasar atau ke masyarakat yang akan kita tuju untuk menunjukkan pertumbuhan perekonomian. Yang kelima adalah analisis bisnis, dan di mana tahapan analisis ini, proses pengembangannya dilakukan untuk meninjau atas proyek penjualan, pembiayaan, laba untuk produk baru tersebut, dan mengetahui apakah semua faktor ini memenuhi tujuan sesuai pasar atau kewirausahaan. Yang keenam, pengembangan produk, yang dimana berupa konsep yang mendeskripsikan dan melalui kata, gambar, video periklanan, animasi, atau prototipe produk. Yang dimana pengembangan ini real atau produk yang sesungguhnya sesuai yang kita iklankan dengan produk aslinya. Yang ketujuh, uji pemasaran. Uji pemasaran ini kita harus melihat apakah pasar benar-benar menerima produk yang kita buat, produk baru yang kita buat, sehingga pada saat kita luncurkan ke pasar, kita mendapatkan skala yang besar dalam produk yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah komersial. Hasil dari tes pemasaran ini harusnya bisa diberikan gambaran ke bagaimana prospek produk tersebut. Sehingga manajemen kewirausahaan di sekolah memutuskan untuk meninjau dan meluncurkan produk sehingga aktivitas dan pemasarannya berjalan sesuai yang diinginkan. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Slide selanjutnya akan disampaikan kepada Mas Arianto. Kepadanya dipersilahkan. Dalam hal ini, untuk slide selanjutnya adalah strategi baruan pemasaran. Ada 7 poin yang ada dalam strategi baruan pemasaran, yang pada dasarnya dulu hanya ada 4, tapi sepanjang perjalanan waktu, sekarang menjadi 7, ada 3 tambahan. Yang pertama produk, yang kedua harga, yang ketiga promosi, yang keempat tempat, yang kelima people atau manusianya, yang keenam adalah proses, yang ketujuh adalah physical advance. Ya, mungkin yang pertama pada dasarnya untuk strategi baruan pemasaran yang dalam hal ini produk, itu adalah tawaran atau bentuk yang kita tawarkan dalam customer. Ya, yang dalam hal ini bisa bentuk jasa maupun
barang-barang hal-hal yang tidak kasat mata dalam hal ini ya seperti agenda dalam segi barang-barang yang eh, produk-produk yang ditawarkan untuk memproses kebutuhan dalam pasar sasaran. Yang kedua adalah harga, yang dimana kita juga tahu dalam secara unsur harga yaitu memerlukan penjelasan besar atau nominal, yang dalam hal ini penetapan untuk sebuah produk atau jasa yang kita coba tawarkan. Walaupun demikian, penjelasan sedikit terkait harga yang dimana nanti akan sangat menentukan apakah produk atau jasa yang kita tawarkan itu bisa relevan dan diminati oleh para customer yang kita coba tawarkan. Itu adalah salah satu unsur yang menjadi bagian penting di dalam strategi baruan pemasaran ini. Yang ketiga adalah mission atau promosi. Mission atau promosi ini adalah bagian utama juga atau garda terdepan untuk bagaimana kita bisa menawarkan produk atau jasa kita, yang dimana yang menjadi target utama supaya mereka bisa tertarik. Setelah mereka bisa tertarik, mereka bisa minat untuk masuk atau membeli barang atau jasa yang kita coba tawarkan. 3 poin yang menjadi inti dari strategi baruan pemasaran ini, itu yang menjadi gagasan atau fondasi awal. Setelah itu, poin yang keempat adalah place atau tempat. Yang dimana place atau tempat ini wadah kita untuk bisa menempatkan produk atau jasa yang kita coba jual atau tawarkan kepada customer, sehingga mereka bisa datang kepada kita untuk melihat apa yang kita tawarkan dalam hal ini secara tidak langsung produk atau jasa tersebut, sehingga dalam konteks tempat orang-orang atau customer yang coba minat dengan jasa atau barang kita bisa langsung mendatangi dan bisa coba tertarik dengan apa yang kita coba tawarkan. Yang kelima adalah people. Dalam hal ini adalah sumber daya manusia, yaitu komponen kunci dari 7 strategi pemasaran. Faktor sumber daya manusia menentukan berhasil atau tidaknya suatu perusahaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ini berperan penting dalam pertumbuhan atau bahkan kemunduran suatu bisnis. Faktor ini mengacu pada orang, pelanggan atau karyawan yang terkait langsung dengan produk, layanan atau perusahaan. Nah, ini juga yang menjadi poin utama dalam 7P pemasaran. Kalau tidak ada sumber daya manusianya, bagaimana kita coba mau menawarkan suatu barang atau jasa? Nah, makanya dalam hal ini, people menjadi poin utama juga di dalam 7P tersebut. Setelah itu, masuk ke poin 6, yaitu proses, yaitu mutu pelayanan jasa yang sangat tergantung pada proses penyampaian jasa kepada konsumen. Mengingat bahwa penggerak perusahaan jasa adalah karyawan itu sendiri. Untuk itu, yang menjamin mutu atau layanan, yang dalam hal ini quality assessment, seluruh operasional berusaha harus dijalankan sesuai dengan sistem atau prosedur yang berstandarisasi oleh karyawan yang berkompetensi, yang punya komitmen dan loyalitas terhadap perusahaan. Itu adalah proses. Dan yang terakhir adalah physical advantage. Physical advantage mengacu pada apa yang menjadi pelanggan lihat ketika menggunakan produk atau jasa perusahaan yang kita tawarkan. Dalam hal ini merek, kemasan, lingkungan tempat menjual, dan masih banyak lainnya. Memastikan semua aspek fisik yang berkaitan dengan produk atau jasa dalam kondisi yang baik dan ditawarkan oleh kepada konsumen, sehingga mereka bisa minat dan tertarik terhadap apa yang kita tawarkan pada saat ini. Silakan lanjut slide-nya. Lalu dalam hal ini saya coba jelaskan juga, yaitu kategori usaha. Ada beberapa kategori usaha yang coba kami simpulkan dalam hal ini, yaitu ada 6. Yang pertama adalah makanan dan minuman, yang kedua yaitu budidaya, ketiga industri kreatif seni budaya dan pariwisata, yang keempat jasa dan perdagangan, yang kelima manufaktur dan teknologi terapan, yang terakhir adalah bisnis digital. Jadi ini adalah kategori usaha yang kami coba rangkum di dalam makalah kami atau perpoin kami, yang dimana kita semua juga bisa memilah-milah nantinya terkait poin-poin ini, dan kita bisa kembangkan sehingga dari poin utama kategori usaha 6 yang kami coba rangkum,
ini bisa menjadi bagian penting untuk keseluruhan bagaimana kita bisa membangun usaha-usaha mulai dari makanan, budidaya ternak dan segala macam, industri kreatif, lalu perdagangan jasa dan lain-lainnya, bahkan manufaktur hingga bisnis digital yang dimana dalam era sekarang yang kita sudah masuk dalam 4.0 itu semua bisa mencakup dengan adanya digital. Bahkan tidak heran dalam hal pemasaran juga sekarang kita bisa melalui jasa aplikasi. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok yang sudah memaparkan penjelasan dari hasil diskusi. Berikut ini kami tayangkan video terkait penerapan kewirausahaan P5 yang ada di MTS Adaud Samarinda. Di sini adalah pengolahan serewangi. Kebetulan di MTS itu daerahnya banyak tanaman serewangi. Nah, serewangi ini diolah dengan menggunakan penyulingan dan di situ serewanginya itu diikat untuk dimasukkan ke dalam mesin penyulingan. Jadi penyulingannya ini menggunakan sistem kukus. Sistem kukus biasa dengan ukuran 60 ml. Proses penyulingan ini cukup lumayan lama, selama 6 jam. Kemudian dilanjutkan dalam proses pembuatan sabun. Nah, pada proses pembuatan sabun ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah dijumpai. Salah satunya menggunakan hidrosol. Hidrosol itu tadi hasil dari penyulingan dari serewangi. Nah, setelah itu di sini juga dicek nilai pH-nya untuk mengetahui kadar keasamannya seperti apa pada sabun. Tahap akhirnya adalah proses pengemasan produk. Tergantung kemasannya, mau ukuran yang seperti apa. Nah, ini adalah produk akhir yang dihasilkan. Untuk cuplikan video ini dilaksanakan oleh MTS Adaud Samarinda dan selain untuk sebagai pengembangan kewirausahaan P5, ini juga hasil dari kewirausahaannya bisa dijadikan bahan ajar untuk sains. Di sini sebelum diakhiri ada sedikit quote. Peluang bisnis itu seperti bus, selalu ada yang datang. Dikutip dari Richard Branson. Baik, presentasi kelompok kami cukup sekian. Mohon maaf banyak salah dan kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.